Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih atas waktunya memberi kesempatan siang hari ini untuk kita berwawancara mengenai adat-adat di desa kita. Terima kasih untuk waktunya dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dipertemukan dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih. Kita akan sesepuh di desa kami, ya. Bagaimana peran tokoh adat dalam menjaga tatanan masyarakat desa? Peranannya. Peranannya. Bagaimana peran tokoh? Peran tokoh masyarakat itu mengarahkan supaya masyarakat menjaga tatanan adat di desa ini agar masyarakat bisa saling bekerja sama, musyawarah untuk mufakat, karena masyarakat adalah kunci di desa ini supaya saling bekerja sama dan gotong royong. Terima kasih. Terus masih ada pertanyaan lagi. Nilai-nilai adat apa yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di kampung kita ini, di Desa Gajah? Kebetulan di sini kan mayoritas orang Batak. Ya. Jadi pasti adat yang diterapkan pasti adat Batak. Ya. Sementara adat Batak ini kan punya nilainya tinggi. Ya. Nilainya luhur lah. Karena dari segi hukum pun sebelum ada hukum Indonesia, hukum adat Batak itu sudah ada. Ya. Namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu manat mardongat tuhu, soba marhula-hula, elek marboru. Artinya boleh di bahasa Indonesia kan karena kita. Jadi maksudnya Dalihan Natolu ini sama dengan tiga tungku untuk masak. Jadi kalau tiga tungku masak ini cuma dua itu nggak berfungsi. Dia harus tiga. Kalau tiga dia baru berfungsi. Jadi dalam bahasa Batak ini kalau dongan tubuh itu semarga. Satu marga. Semarga. Dongan tubuh dengan semarga itu saya harus sopan lah, harus menghargai, menghormati. Nah, dengan hula-hula. Hula-hula itu saudara dari mama lah, atau saudara dari istri saya. Ya. Saudara laki-laki dari istri saya itu juga harus dihormati. Begitu juga adik saya perempuan. Adik saya perempuan ini sama levelnya dengan saya. Kakak perempuan atau adik perempuan itu samalah levelnya makanya dari Batak itu ada tiga tungku itu sama derajatnya. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa Saling ketergantungan. Apalagi di saat ada acara pesta itu sangat ini berperan penting ya. Untuk gotong royongnya yang tiga kuat. Ya. Nah terus karena kita memang selalu berkaitan antara tadi ya yang ketiga unsur tadi. Bagaimana tokoh adat bekerjasama dengan pemerintah desa dalam menjaga ketertiban sosial? Bagaimana cara menjaganya adat kita dengan pemerintah desa dalam menjaga ketertiban sosial? Setiap ada acara keramaian, katakanlah ada nikah, ada yang meninggal, itu aparat desa pasti dilibatkan dalam untuk mengawal keamanan di desa ini. Jadi memang kita ada hubungannya lah dengan adat itu dengan pemerintahan. Itu nggak bisa dipisahkan juga. Seandainya ada kayak pembangunan gereja, kayak ada bisa juga kita berperan serta selama ada yang rusak atau apa gitu bisa juga berperan serta ya ada dalam acara Natal. Ya. Pemerintah desa harus berperan. Ya. Terus ini aturan dan norma adat. Aturan adat apa saja yang masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat desa kita saat ini? Aturan adat apa?
kalau ada kita adat Batak masih banyak aturan-aturan kan. Masih. Jadi Iya. jadi Adat Batak itu masih kuat di desa kita ini. Jadi aturan-aturannya. aturan-aturannya masih dilakukan. Katakanlah kalau kita pesta, kita harus undang dari hula-hula, dulang, boru, dongat tubuh, dan masyarakat sekitar kita. Dan juga pemerintah tetap Diikut sertakan ya, ikut sertakan. Oke, terus apakah masih ada apa ya hukum? Seumpama seperti inilah proses penegakan hukum adat ini. Seumpama ada yang melanggar adat, adakah sanksinya bagi kampung kita ini? Masihkah berlaku sanksinya adat bagi desa kita ini? masih kayaknya masih ada. Cuma Bisa ada dikasih juga, contoh apa seperti misalnya ada perkawinan semarga, itu Tidak diperbolehkan. tidak diperbolehkan dan tidak boleh tinggal di sini. berarti kayak disingkirkan, diusir Iya, lah. iya. Itu Dia hukum Saya adat. nggak bisa bilang itu diusir, cuman nggak boleh tinggal di sini lah. Ya. Nggak diakui oleh Iya. masyarakat, apalagi penduduk adat. Seluruh Iya. desa tidak mengakui bahwa dia itu dia kalau itu perkawinan satu marga. Iya. Seumpama gini, marga Manurung dengan Buru Manurung Nah, itu ya, nggak boleh. itu tidak boleh. Jadi itu aja hukumnya adat yang masih kita pegang saat Iya. ini ya. Oke, terus itu sanksinya ya, sanksi yang diperlakukan tidak boleh bertempat tinggal di daerah ini lagi, harus keluar, entah bagaimana itu caranya. Oke. Terus kehidupan sosial dan budaya ya. Bagaimana adat istiadat mengatur hubungan warga negara dan kehidupan sosial? Oh, tadi sudah ya, itu sudah termasuk juga ya. Boleh gini. Apakah kegiatan adat masih rutin dilaksanakan di desa kami, di desa kita ini? Rutin ya. Rutin. Adat perkawinan. Perkawinan. Pesta apa? Meninggal ya, meninggal pakai adat juga. Pesta menurut ada juga. Menurut Pesta. itu seperti apa yang Nah menurut? gini, adalah mamanya saya mengawinkan anak. Lalu suatu saat saya bawa ini menantu sama anak pergi ke tempatnya Ulang, bukan Laula, Laula gitu. Oh itu yang namanya menurut. Oke. Ada lagi pesta Naposo ya. Ya, Nah, ini itu yang paling pesta penting Naposo. ya. Pesta Naposo. Pesta Naposo itu diadakan setiap tahun sekali ya, Setahun untuk sekali. melestarikan budaya kita adat Batak. Nah, Nonton. pesta Naposo itu hikmatnya atau apa yang esensinya apa ya, seperti apa kalau pesta Naposo itu gimana ya? Yang saya maksud itu maknanya gitu, atau menyatukannya. Menyatukan muda-mudi nih, Muda-mudi. contoh. Jadi dusun 8, baru ada datanglah nanti dusun 7, dusun 6, bahkan dari desa lain. Ini desa Gajah. Datanglah dari Kampung Baru, datang dari Rintang, datang dari Tumbar. Oh gitu. Menyatukan Muda-mudi lah ya, menyatukan muda-mudi. Dan Ini ini ada juga sejarahnya enggak ini? Enggak, ini ada juga tambahan. Oh ya. Karena orang-orang muda ini kan kadang nggak tahu lagi tortor. Nah, nggak tahu. Jadi di pesta muda-mudi inilah mereka tahu tortor Batak. Melestarikan Iya. ya, bagaimana Jangan sampai hilang. ya, bagaimana menghormati orang tua, Iya. bagaimana harus tortor itu karena ada aturannya ya, ada aturannya seperti itu. Jadi budaya kita ini tetap lestari karena setiap tahunnya diperkenalkan buat generasi penerus kita ya, generasi penerus kita. Terima kasih. Terus adakah tantangan gitu dalam kita melakukan adat istiadat ini? Ada tantangan apa yang dalam desa kita ini gitu? Karena saya bagaimanapun pendatang ya, dan saya ingin tahu lebih lagi, apalagi saya dari suku Jawa ya, jadi saya harus banyak belajar tentang adat Batak yang sudah saya pelajari, ditambahi lagi hari ini dengan belajar. Jadi, tantangan apa saja yang dihadapi tokoh dalam mempertahankan nilai adat? Ya seperti itu yang dipertahankan ya, kayak terus melakukan kayak gundang,
gondang, gondang Batak. Jadi tantangannya kadang Pak, sekarang kan maju musik barat, musik Eropa, ya itu kan tantangannya. Jadi nggak dipertahankan tortor Batak yang seutuhnya, padahal sebenarnya harus gondang. Tapi karena udah bercampur baur, dimasukinlah musik yang ini ya, musik yang lain. Nah, sikit-sikit boleh masuk ya. Ya, sikit-sikit yang ngetren dimasukkan ya, karena namanya anak muda ya, harus mengikuti zaman. Itu tantangan kita ya, yang harus kita pertahankan untuk anak-anak muda, untuk terus gundang inilah nomor satu ya. Gundang inilah harus dinomorsatukan, gundang inilah harus dilestarikan untuk anak-anak muda-mudi kita. Terus ya pasti ya, pertanyaan ini pasti terjawab ya, apakah generasi muda masih menghormati dan menjalankan adat? Masih ya. Setiap tahun kita ya, saya setiap tahun, dan pas di sini juga ya, pas di sini juga ya, untuk acara dan setiap orang menikah mereka pasti pakai adat Batak. Adat Batak yang luar biasa. Itu yang pasti, udah pasti. Adat Batak, pakai ulos ya, terus kita sortali ya, sortali, baju kita kebaya ada, pakai songket dan terus, nah ini tatanan-tatanan yang luar biasa ya, yang mempunyai nilai luhur yang nilai tinggi ya. Apa itu tatanan-tatanan, jadi kita tahu, oh ini hula-hula yang harus disembah. Ya, itulah dalihan Natulu tadi ya. Iya, oke lah. Terima kasih banyak. Terus bagaimana harapan kita ya, harapan Bapak Ibu terhadap masa depan tatanan adat yang telah kita lestarikan ini? Semoga adat Batak ini tidak punah, Amin. dan bisa dilestarikan, dan kita arahkan anak-anak kita supaya tetap mempertahankan adat dan budaya Batak. Ya, dan terima kasih atas penjelasannya dan kebijaksanaannya. Ibu sama Bapak sudah mau bercerita tentang adat istiadat Batak ini, nanti boleh saya kembangkan, dan terima kasih waktunya untuk boleh kita bincang-bincang. Ada lain waktu lagi kita akan sambung lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan sehat. Ada yang perlu saya bantu? Ya, sedikit Ibu, saya dapat tugas dari perkuliahan kami bahwa kami harus wawancara dengan tokoh agama di sekeliling lingkungan kita. Terus bisa Ibu memberikan waktu sebentar buat saya ya, kurang lebih 10 atau 15 menit. Oke Bu, boleh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kita akan mulai, sebagai tokoh agama saya akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan perlu jawaban dari Ibu. Bagaimana interaksi sosial yang terjadi di masyarakat di sekitar kita saat ini, Ibu? Oke, saya coba jawab. Kalau interaksi sosial di masyarakat yang masih terjalin cukup baik ya, di mana kita melihat dari adanya kegiatan gotong royong, kerja bakti atau pengajian juga ya yang ada di sekeliling kita, bahkan umat-umat Tuhan yang beribadah, dan mereka saling membantu, dan ada warga yang mengalami musibah juga, itu akan mengadakan kerjasama yang baik pada acara-acara tertentu. Oh begitu ya Bu, karena di sekeliling kita bukan hanya Kristiani aja ya, ternyata ada juga agama yang lain. Jadi hubungan sosial memang bagus ya Bu ya, di sekeliling kita ya. Terus apa kalau seperti ini, apa peran tokoh agama dalam menjaga hubungan dengan sesama lingkungan kita, antar warga lingkungan kita? Oke.
Kalau peran tokoh agama itu yang kita lihat sebenarnya itu memiliki peran yang sangat penting ya bagi masyarakat sekeliling, dan juga harus menjadi panutan ketika ada mungkin terjadi sesuatu hal perselisihan antar warga. Jadi tokoh agama itu harus sebagai panutan, sebagai penengah ya, lewat ceramah mereka dan kegiatan-kegiatan agama, dan juga mengingatkan bahwa pentingnya sikap saling menghormati, bahkan sikap saling toleransi dan menjaga persatuan dalam kehidupan agama. Jadi terjalin indah ya Ibu antara warga, antara penganut agama yang lain dan agama yang satu. Itu peran pentingnya tokoh agama terus memberikan ceramah-ceramahnya dan juga khutbahnya ya Ibu ya. Tuhan ya. Terus berarti ada nilai-nilai agama ya Ibu ya. Nilai-nilai agama sangat mempengaruhi sosial masyarakat, betul kan Ibu ya? Iya. Jadi bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai itu agama setiap mungkin di dalam setiap khutbah atau pengajian itu seperti apa ya Ibu? Coba bisa kasih contoh buat kami seperti apa? Nilai-nilai agama seperti apa? Iya, kalau nilai-nilai agama itu mempengaruhi ya perilaku sosial masyarakat, dan nilai-nilai agama itu mengajarkan supaya terjadi tolong menolong antara sesama, terjadi kejujuran, ada kesabaran, ada kepedulian terhadap sesama, dan nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berinteraksi agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Tujuan ya, lingkungan kita sangat harmonis ya antara agama yang satu dengan yang lain. Terus ini Bu, apakah terdapat perubahan pola interaksi sosial masyarakat dibandingkan dengan yang dulu dan sekarang? Iya, ada perubahan sih Bu. Kalau dulu interaksi sosial itu lebih sering dilakukan secara langsung. Ya, sekarang masyarakat mulai banyak berinteraksi melalui media sosial, tapi interaksi tatap muka tetap dijaga melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Ya, jadi tetap ada interaksi tatap muka. Iya ya. Terus waktu kalau interaksinya itu kalau kita agama Kristen di pada hari Minggu dan juga hari Minggu-minggunya. Selain hari Minggu pasti ada kita pertemuan-pertemuan yaitu ya selain hari Minggu ibadah adalah pertemuan ibadah di rumah tangga atau seperti itu tetap dilakukan Ibu untuk terus meningkatkan sosial antara jemaat dan juga tokoh agama. Iya, kalau itu tetap ada ya di setiap gereja yang ada di lingkungan kita. Kalau ibadah rumah tangga itu tetap dilakukan, dan itu kebersamaan semua itu terjadi. Jemaat ya. Jadi tidak hari Minggu saja itu ada ibadah di setiap gereja, tapi ibadah-ibadah rumah tangga, persekutuan dua-dua itu tetap ada di lingkungan yang kita tinggal saat ini. Seperti ini Bu sekarang ya. Sekarang kan kalau orang Kristiani inilah hari-hari momen-momen untuk perayaan Natal ya. Mungkin semua pada sibuk gitu ya. Terus bagaimana untuk mengangkat nilai-nilai sosial di dalam keagamaan kita gitu kan, ruang hidup, semua ruang hidup gereja itu untuk mengadakan perayaan Natal itu bagaimana prosesnya itu seperti apa sehingga terjalin komunikasi hubungan sosial yang erat dan harmonis bersama dengan keliling satu gereja seperti itu. Bagaimana itu prosesnya itu? Ya, kalau proses itu ya kita lihat dan kita sudah alami sendiri bagaimana di dalam satu gereja itu atau dalam satu pelayanan ini, ketika kita menghadapi momen-momen Natal seperti ini, ya kalau yang kita lihat dan yang kita jalani ya cukup bagus ya. Semangat ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam satu gereja dan pelayanan itu sangat semangat, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Ada perayaan Natal itu nilai gotong royong yang kita jalankan. Terima kasih Bu. Masih ada sedikit lagi pertanyaan. Bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi? Kadang kan ada kita sedikit-sedikit ya riak-riak di dalam lingkungan keagamaan ya, sedikit kadang-kadang antara agama yang satu dengan agama yang lain. Bagaimana tokoh agama itu untuk menyelesaikan konflik-konflik seperti itu? Ya biasanya kalau ada perselisihan lah ya, atau perbedaan pendapat atau konflik, itu tetap dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga, dan itu dimusyawarahkan. Jadi tidak main hakim sendiri, tapi tetap dilibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan itu akan berujung dengan kedamaian. Jadi
ada bagaimanapun terus ada hubungan sosial dengan pemerintah dan tokoh agama dan pemerintah itu terjalin dengan erat supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang budaya apa yang luhur ya seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia yang beragam-ragam agama dan juga beragam-ragam suku bangsa. Terus bagaimana Ibu sikap masyarakat terhadap perbedaan latar belakang sosial dan budaya di lingkungan kita? Saya rasa dengan penjelasan Ibu tadi sangat terjalin erat ya Bu ya, sangat bagus gitu. Secara umumnya bagaimana Ibu latar belakang menanggapi sikap masyarakat yang berbeda-beda sosial dan budaya? Ya kalau secara umum mereka saling terbuka, ya. Jadi mereka saling terbuka, saling menghargai perbedaan yang ada. Jadi ajaran agama menekankan toleransi sehingga perbedaan itu tidak menjadi penghalang dalam menjalin hubungan sosial yang baik. Ya, jadi tidak ada membeda-bedakan saya dari agama ini, saya dari agama ini, dari suku ini, dari ras ini, tidak. Seperti itu ya Bu ya. Terus ada silaturahmi ya Bu, mungkin kalau Iya. waktu apa ya, kalau orang Kristen Natalan, orang Muslim bisa berkunjung, dan kalau orang Kristennya orang Muslim Lebaran kita boleh berkunjung untuk silaturahmi ya, masih terjalin erat di tempat lingkungan kita yang bagus ya Bu ya. Terus apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi sosial yang positif? Dilakukan mengadakan kegiatan keagamaan bersama. Ya, Ya tetap ada kerja bakti, pertemuan warga serta kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Misalnya memperbaiki jalan, Jalan ya, gotong royong, kebersihan ya, membersihkan lingkungan masing-masing. ya, itu melibatkan seluruh masyarakat ya, tidak memandang agama apa, Iya. kita bersatu seperti itu ya Bu ya. Terus apa yang mungkin ini sudah terakhir ya Bu ya, pertanyaan dari saya. Apa harapan Bapak Ibu terhadap interaksi sosial masyarakat ke depannya? Ya, kalau harapan kita sebagai tokoh agama, kita berharap supaya masyarakat dapat terus menjaga kebersamaannya, memperkuat rasa persaudaraan, dan menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai dasar dalam berinteraksi sosial. Terima kasih ya, terima kasih Bu atas waktunya dan juga jawabannya sangat membuat kami mengetahui bagaimana tokoh agama, pemerintah dan juga masyarakat terus interaksi sosial dengan baik. Terima kasih waktunya Ibu, semoga Ibu sehat, saya juga sehat dan diberkati, pelayanannya juga diberkati, semua diberkati. Terima kasih waktunya Ibu, dan kami mau pamit juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kabarnya sudah baik, sudah sehat, dan maaf ya Ibu, saya mengganggu sebentar, pengen ada berbincang-bincang tentang keagamaan Islam di desa kita ini. Dan desa kita ini mempunyai visi dan misi bahwa desa kita itu selain aman, bersih, sejahtera, dan juga agamanis ya. Oke. Sekarang nggak ada yang kena. Iyalah. Jangan diganggu Bunda dulu nak. Selamat pagi Bu. Pagi apa sore nih? Sore ya. Selamat sore Ibu. Sore Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar, Iya, bisa kan Ibu? bisa, Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, saya mau berbincang-bincang tentang agama di desa kita ini yang mempunyai visi bahwa aman, sejahtera, dan juga agamanis ya. Oke. Salah satu visi di desa itu seperti itu ya Ibu. Terus bagaimana saya mau bertanya, bagaimana pandangan Ibu sebagai tokoh agama Muslim tentang peran nilai-nilai Islam aman, tentram, sejahtera di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama? Pandangan saya dalam ajaran Islam itu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat merupakan tujuan bersama. Islam itu mengajarkan nilai keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tolong menolong tanpa memandang perbedaan agama. Seperti itu ya Bu. Jadi memang luar biasa kita ini di kampung kita punya agama, dua agama ya di sini ya, Kristen dan Muslim ya. Bagaimana sikap umat Islam yang ideal dan membangun toleransi dengan penganut agama Kristen di tempat ini Bu? Mesti
Sikap yang ideal yaitu menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing tanpa mencampuri urusan masing-masing. Seperti itu ya. Dalam daerah desa kita. Iya, kegiatan Islam beribadah seperti mereka lakukan pengajian wiridan gitu ya Bu ya. Terus di gereja, kalau Kristen di gereja setiap hari Minggu kita mengadakan masing-masing ya Bu ya, tanpa mencampuri ya, tanpa mencampuri urusan iya, tapi tetap menjalin hubungan yang baik gitu ya. Terus apa peran tokoh agama dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan lingkungan desa yang beragam-ragam ini Bu? Kami sebagai tokoh agama Bu dapat memberikan nasihat keagamaan yang menekankan persatuan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta bekerja sama dengan tokoh agama lainnya dan pemerintah desa. Tetap ada kerjasama ya Bu, ada kerjasama yang bagus antara kita ya, Muslim dan Kristen. Bagaimana ajaran agama Islam mendorong umat berperan dalam membangun desa dan kesejahteraan desa tanpa membeda-bedakan agama. Islam mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama melalui zakat, sedekah, gotong royong, dan kepedulian sosial. Iya ya, zakat ya, zakat itu dilakukan setiap mau lebaran ya, mau puasa atau mau lebaran? Kalau zakat itu Bu kita lakukan setiap mau lebaran. Jadi ya kita bayar zakat itu nanti di malam malam Takbir. gitu. Iya. Ke satu lebaran lah baru kita malamnya bayar zakat. Sosial ya, luar biasa kita ya. Terus dengan semuanya itu, kegiatan semuanya itu pastilah ada perlu siraman rohani ya Bu ya, perlu siraman rohani. Jadi kalau di Muslim itu, kalau kami di Kristen kan setiap hari Minggu ya, terus minggu-minggu ada lah, mungkin hari Senin, pokoknya ada satu minggu itu pasti ada yang namanya ibadah rumah tangga atau ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria gitu, seperti itu. Kalau untuk menyirami rohani terus membuat iman-iman Kristen itu bertumbuh. Kalau umat Muslim Ibu, kalau di desa kita tetap mengadakan seperti apa gitu kegiatan rohani? Kalau di agama Islam itu Bu kita mengadakan setiap seminggu sekali itu di hari Jumat. Kalau yang untuk perempuan ya perwiritan di hari Jumat itu dimulai dari jam 2 siang sampai jam 4 lah gitu ya kan. Kalau yang laki-laki kita di malamnya malam Jumat, jadi Jumatnya perempuan, malamnya laki-laki gitu. Itu ya, satu minggu satu kali Iya. kan Ibu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi semuanya itu kalau kita sudah punya iman yang baik, toleransi yang baik, kerjasama yang baik, sosial budaya di Indonesia, di kampung kita, berarti kita sudah akan aman, sejahtera dan bersih karena selalu ada gotong royong juga sama kita. Terima kasih Bu waktunya ya, bisa memberikan waktu bagi kita berbincang-bincang sore hari ini. Biarlah semuanya Allah SWT ya yang membalasnya kebaikan. Ibu berikan waktunya saya untuk berbincang-bincang. Terima kasih Bu waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Pagi Bu. Pagi Bu, Ya, apa kabarnya Ibu? ya sehat. Puji Tuhan. Ibu maaf ya, kami minta waktu Ibu hari ini untuk ada tugas dari perkuliahan untuk wawancara bagaimana seluk-beluk kader Posyandu ya Ibu ya. Saya ingin mengetahui lebih dalam lagi untuk bahan perkuliahan kami. Terus terganggu sedikit nggak apa-apa Ibu ya? Oke, terima kasih atas waktunya Ibu, sehingga kami boleh mengetahui lebih dalam lagi tentang kader PKK, kader Posyandu ini kan termasuk juga kegiatan PKK Ibu kan ya? Ya. Terus sejak kapan menjadi kader Posyandu Ibu di desa Gajah ini, di lingkungan kita ini? Kalau saya seingatnya mulai dari tahun 2013
sudah aktif untuk sebagai kader posyandu. Oh gitu ya, udah lumayan lah ya, berarti sudah tahu banyak tentang ini ya. Terus menurut Ibu, apalah peran kader posyandu dalam menangani dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat? Ya perannya ya, kita mau ngasih tahu kepada masyarakat itu bahwa harus kalau yang masih yang balita itu ya harus memang dibawa ke posyandu untuk diberikan segala apa yang harus dibutuhkan anak itu, untuk mungkin ya untuk kekebalan tubuh, untuk vitaminnya ya, yang pasti harus anak-anak itu harus dibawa, khususnya ya yang balita. Iya, berarti dalam posyandu itu Ibu ya, berarti banyaklah berinteraksi dengan masyarakat ya, terus berinteraksi masyarakat tentang kesehatan gitu ya Ibu ya. Terus bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu, maksudnya gini ya, masyarakat itu bagaimana menyingkapi menanggapi posyandu ini ya, posyandu di masyarakat, gimana, antusiaskah atau bagaimana gitu menanggapi posyandu ini? Kan penting kesehatan kan ya Ibu ya, tapi kadang masyarakat itu kan ada yang belum menerima. Jadi kalau darah kita ini bagaimana menanggapi posyandu itu? Ya kalau kita ke masyarakat itu kadang terjun ya, kalau kita ayokan mereka untuk anaknya dibawa ke posyandu, kadang mereka susah bawanya karena memang pemikiran mereka belum mengerti tentang kesehatan itu. Kalau yang sudah mengerti mungkin pernah melihat di sosial media, khususnya di HP, mungkin ibu-ibu yang ingin tahu bagaimana perkembangan anak, mereka mungkin terus langsung respon tidak susah-susah lah. Bahkan mereka mau bertanya kapan jadwal posyandu. Ya, situ yang antusias ya, ya memang berbeda-beda ya, kadang masyarakat itu satu lingkungan pun nggak sama ya Bu ya, gitu ya. Terus bagaimana cara kader posyandu itu menyampaikan ke masyarakat bahwa posyandu itu atau kesehatannya terutama untuk anak-anak itu penting, bagaimana cara Ya kalau kita memang perintah udah dari, karena ada kan bidan itu yang turun, mereka dari ibu hamil mereka sudah kami suruh pantau terus sampai ya, kalau ibu hamil itu ada kegiatannya, jadi kita harus pantau terus mereka, dan sampai nanti lahirannya, bahkan sampai masa nipasnya, bahkan sampai siap lengkap posyandunya. Jadi kita harus bergerak. Mungkin kita kalau kita sudah mungkin melihat mereka di jalan, ibu sudah hamil ya, nanti gini-gini ya Bu, datang posyandu, ada posyandu untuk ibu hamil. Jadi kita pantau sampai nanti anak itu lengkap posyandunya. Mantap ya, dengan seperti itu ya, dengan membangun hubungan dengan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan keramahan, orang jadi tertarik, posyandu aja, seperti itu ya Bu. Jadi kesehatan masyarakat itu benar-benar bisa di handle ya, mulai dari kehamilan sampai anak-anak, umur anak-anak balita 0 sampai 5 tahun ya Bu, yang posyandu ya. Iya ya. Terus di dalam posyandu itu Ibu, apa aja yang dilakukan ya kader posyandu itu dalam posyandu itu, misalnya apa aja ya, apa kegiatannya dalam posyandu itu, maksudnya apa saja, mungkin kan ada imunisasi kayak gitu kan Bu ya, terus apa lagi selain imunisasi? Kalau di posyandu itu kan kita selain imunisasi kan balita itu kita timbang, jadi penimbangan itu kita tahu anak itu tambah nggak beratnya, terus tinggi badannya diukur juga, jadi kita tahu, karena di dalam buku posyandu itu dia ada grafiknya. Gitu ya. Jadi kalau timbangannya naik, kita kan tandai segini.
Nanti kalau anak itu memang kurang perkembangannya kurang baik, nanti dia di garis merah terus kita arahkan. Oh gitu. Nah, jadi kita bilang, oh ini udah mau dekat garis merah ini, perlu ditangani dengan serius. Luar biasa. Jadi Seperti itu. benar-benar tahu ya, mengetahui ya perkembangan anak-anak kita di sekeliling kita di Desa Gajah ini ya Ibu ya. Jadi udah ada kemajuan ya Bu ya, ada kemajuan yang luar biasa. Jadi nggak ada lagi yang namanya anak stunting ya, kayak gitu, karena terpantau dengan baik oleh kader Posyandu di desa kita. Itu pun bukan cuma posyandu, kalau sekarang itu udah di posyandu ini yang sudah dijalankan sudah mengenai semua siklus kehidupan. Wis, mantap, dari ya. ibu hamil, ibu balita, prasekolah, terus remaja, yang masa produktif, lansia itu semua udah boleh masuk ke posyandu, sudah Oh, iya. ditangani. Ya, terus kalau remaja itu bagaimana Bu? Kalau remaja, kalau balita tadi kita tahu ya, mama pertumbuhannya tinggi badan, berat badan. Kalau remaja itu bagaimana Ibu? Kalau remaja bisa juga dilihat ya, kalau bagian remaja itu dia ditimbang juga beratnya, Iya, oh. terus diukur, terus ada dia caranya diukur juga lingkar pinggangnya. Nah, jadi kita sudah pernah terjun ke rumah gitu, khususnya anak-anak sekolah yang kita tangani ya. Karena di situ pun kita juga mengadakan komunikasi dengan anak-anak itu supaya kegiatan mereka melakukan hal-hal yang positif lah, jangan yang tidak baik. Ya, terus ini saya akan udah informasi tadi gitu dah. Terus ada tantangan lah Ibu, tantangan apakah yang sering Ibu hadapi di dalam kader Posyandu ini ya, masyarakat ya tadi ada sedikit ya kendala tadi ya, tapi saya lebih ingin tahu lagi apa aja tantangannya Bu untuk selama Ibu menjadi kader Posyandu. Yang pada umumnya ya kalau ibu hamil nggak masalah, yang kadang-kadang yang anak ininya, yang balita ini, karena kalau pas suntik dia ada satu hal imunisasi ya, ada dia kalau disuntik memang reaksinya itu ada efeknya ya, bukan efeknya artinya kalau dia disuntik dengan itu memang ada mungkin bawa demam, bawa anaknya rewel, reaksinya seperti itu. Tapi kadang-kadang sudah dikasih tahu sama orang tuanya, tapi kadang-kadang orang tuanya ketika mereka sudah dibawa posyandu padahal udah diarahkan, kadang-kadang lupa memantau anaknya itu. Jadi dia pikirin ketika dia dikasih imunisasi, pikirnya itu membuat anaknya menjadi sakit, padahal memang reaksinya seperti itu. Jadi masa seperti itu paling pun kalau kita lihat ya paling sehari aja, sesudah itu pulih kembali. Tapi kadang-kadang mama ini kan maunya kalau anaknya udah dibawa posyandu udahlah pasti sehat, padahal sudah diarahkan. Jadi kadang-kadang tidak mereka terima. Jadi kedepannya mungkin mereka tidak mau bawa anaknya lagi. Tapi kalau dilihat ya, saya lah anak saya tiga-tiga itu semua lengkap posyandunya. Kalau saya lihat anak-anak itu yang tidak lengkap posyandu memang dia rentan ya, dia kekebalan tubuhnya kurang. Nah, di situ kita boleh bedakan ya. Jadi kalau kalian kita bilangkan nanti sama orangnya mungkin dia sakit hati, tapi kita pun harus bilangkan seperti itu, karena kita sudah lihat langsung perbedaan itu. Nah, itu yang kami. Jadi ya kendala itu ada, tapi ya kita tetap memang berikan pengertian bagi mereka sehingga kedepannya mau membawa anaknya lagi. Jadi hubungan dengan masyarakat itu menjadi enak, menjadi baik dan menjadi mengerti. Karena mungkin sesudah diimunisasi panas kok malah anakku dapat penyakit gitu, padahal itu memang seperti itu reaksinya Ibu ya. Jadi itu kendala ya, sering orang menolak untuk diimunisasi gara-gara seperti itu ya. Jadi tapi semua sudah bisa terkendali ya Bu, bisa tertangani dengan bagus ya di kampung kita ya puji Tuhan. Terus kita mempunyai kader posyandu yang luar biasa. Mungkin masih ada lagi di desa kita kader-kader yang aktif ya, tapi hari ini saya cuma Ibu aja mungkin ya karena waktu terbatas. Tadi sudah banyak kita berbincang-bincang dengan ini. Terus apanya kedepannya, bagaimana harapan Ibu kedepannya dengan posyandu ini, dengan kader posyandu di desa kita ini?
Oh, kalau kami seperti ini karena ini kan sudah berjalan tahun ini pun mungkin desa Gajah yang ketinggalan ya, meranti. Kalau yang di desa-desa lain itu mungkin ke Pulau Jawa itu sudah dilakukan itu posyandu yang saya bilangkan tadi, semua siklus kehidupan sudah dilayani. Jadi bukan cuma kesehatannya, pendidikannya ada, kesehatannya ada, pekerjaan umumnya ada, yang menangani bencana ada, terus bagian bagaimana lingkungan hidup ada, semuanya harus dicakup seperti itu. Gitu ya. Inilah mudah-mudahan ya 2026 ini start mulai bulan 1 berjalan seperti itu. Dan mungkin gini juga ya, kalau kami alami kan itu memang dana desa ada itu untuk snack untuk balita ya. Kadang-kadang kami minta juga bagaimanalah cara kami supaya anak-anak itu sama ibunya senang bawa ke posyandu. Mungkin adalah yang harus kami bagi jadi mereka ingat nanti kalau posyandu dapat ini gitu, jadi kami ya kurang juga di dana itu. Iya gitu ya, jadi mereka mengingat ya kan, oh iya ya nanti ada seperti ini kan, pasti bukan hanya di posyandu itu. Kalau posyandu itu kan kok suntik aja jadi jadi ada silaturahmi yang baik, mungkin bercanda, mungkin tertawa ada sosialisasinya, ada keakraban, jadi hubungan sosialnya lebih baik lagi ya Ibu dengan masyarakat, ada keakraban ya, kesehatannya terjamin, menjadi akrab ya kan ya. Luar biasa. Semoga lingkungan kita ini semakin memperhatikan dengan kader posyandu ini, dan dana-dananya bisa juga dicurahkan ya Ibu ya, karena seperti itu tadi untuk menjangkau kita perlu juga ya Bu menarik ya dengan seperti itu, ada buah. Tapi kalau saya percaya pasti ada Ibu, ada susu ya, ada bubur kacang hijau ya yang saya lihat ya seperti itu ya Ibu ya, telur puyuh. Nah itu semuanya memerlukan dana dan juga menarik masyarakat untuk bisa berbondong-bondong. Oh ya di sana ada ini, berbondong-bondong untuk mengikuti posyandu. Oke, terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang banyak dengan saya. Waktunya sudah diberikan buat saya. Saya mengucap syukur. Semoga Ibu sehat-sehat beserta keluarga dan juga kader posyandu semakin maju, semakin apalagi membangun hubungan sosial yang luar biasa dengan masyarakat. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan saya mau pamit juga ya. Ibu juga boleh melanjutkan beraktivitas. Tuhan memberkati dan semakin solid untuk menjadi kader posyandu ya, dan desa kita semakin sehat. Itu saja Ibu, terima kasih Ibu, selamat pagi.